Weh, kalian ngapain? Lagi nyuci lah. Kalian nggak ingat ini jam berapa? Emang kenapa? Jam berapa emang? Ini udah jam 3. Hah? Kalian nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa? Hari ini tuh kita mau bikin konten lagi, konten kismis. Oh iya ya. Tunggu. Cepat bergegas kita. Cepat, jangan lama kali. Lama kali pun gerak kalian. Cepat. Udah. Udah. Yuk, gas. Datang lagi nih. Ya memang pernah nih. Aduh. Udah jam berapa ini? Udah jam berapa nih? 3:30. Ayo barang punya. Udah. Oke. Oh ya guys, jadi hari ini kita ketemu lagi di sini. Kita ada acara kismis, kisah santri markas khidmat Azam sehari-hari. Seperti apa videonya? Check it out. Oke guys, setelah tadi video selesai, sekarang kita kembali lagi ke acaranya. Acara apa guys? Masa kau sudah nggak tahu acaranya? Kismis. Apa tuh kismis bang? Masa nggak tahu kismis? Kismis itu kisah santri yang baik sehari-hari. Gak tahu bang. Memang loh. Kan kita kisah. Udah, apa juga gaduh? Daripada gaduh, mending kita lanjut ke acaranya. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Jadi di hari ini kita kedatangan 2 tamu lagi nih. Oke, coba kenalan dulu nama kalian siapa? Nama saya Muhammad Salim Panduri. Dan nama saya Muhammad Agung. Dan nama saya, buat kalian yang belum tahu, nama saya Muhammad Adam Al-Wahid ya. Saya di sini menggantikan Rozak ya sebagai host. Kemarin minggu sebelumnya dia jadi host, sekarang saya ya. Kalian datang guys. Oke, sebelum kita masuk ke acara kita yang bertema cara menjadi santri senior dan junior, sebelum itu kita dengarkan dulu pengalaman mereka nih ya. Kayak mana orang pertama masuk pesantren gitu. Kisah-kisahnya, ada yang sedih, ada yang senang gitu. Coba kita mulai dulu dari Bang Rasya ya. Santri senior ya. Coba Bang Rasya, boleh nggak diceritakan gitu pengalaman pertama kali masuk pesantren? Boleh. Jadi pertama kali saya masuk pesantren itu, saya melewati masa-masa SD. Jadi ketika saya siap dari SD itu, jadi mama saya bilang gini, "Kamu nggak mau pesantren?" Pertama saya kan karena mau berpisah dengan orang tua saya itu sangat sedih. Jadi pas mama bilang apa saya itu harus ada bujukan. Apa itu? Kalau kamu masuk pesantren kata mama saya, kamu dapat HP. Senang hati saya kan? Betul mak? Iya, kamu dapat HP. Biarlah mak, masuk. Rupanya saya masuk pesantren. Rupanya, alhamdulillah, saya itu pesantren tuh enak ya. Pesantren itu sebenarnya nggak apa yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu pesantren itu seram, kejam, enggak. Pesantren itu asik ya guys ya. Kalian kalau masuk pesantren itu enak betul. Pesantren itu mengajar kita dengan mandiri. Jujur saya pas baru masuk pesantren ini, saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya jauh dari orang tua, saya nangis, dan lain-lain. Saya nggak bisa nyuci tuh. Saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa bahasa Arab. Dan di sini alhamdulillah saya mendapat guru-guru yang betul-betul bisa membimbing saya. Dimulai saya dari pelajaran Arab dan kosakata, mufradat, kolan suatun kara gurunya. Ya saya dari pertama masuk pesantren. Saya masih terbodoh karena saya bukan dari anak MTS atau anak-anak yang berbasic Arab gitu, enggak ya. Saya tuh dari sekolah perguruan swasta yang belajarnya itu memang bahasa Inggris gitu, bahasa orang-orang SD, nggak ada belajar bahasa Arab. Jadi pertama kali saya masuk pesantren itu saya sangat sedih karena ketinggalan Arab, karena saya dengan orang tua. Alhamdulillah saya sudah lama di pesantren, saya mendapatkan
apa yang telah saya inginkan. Saya dapatkan feel pesantren itu. Saya dapatkan apa yang kesenangan dalam pesantren, saya mendapatkannya. Itu berkat dengan kawan-kawan saya dan guru-guru saya. Dan orang tua saya mensupport saya hingga saya bisa ke jenjang yang tinggi ini. Alhamdulillah saya sekarang sudah banyak saya tahu mufradat. Alhamdulillah saya sudah banyak tahu bahasa Arab. Saya sudah masuklah ke pelajaran tinggi. Alhamdulillah akibatnya kita masuk pesantren itulah kita menjadi pintar. Pintar itu kita pintar apa gitu. Santri ini apa bedanya dengan orang luar? Apa beda santri dengan orang luar? Jadi bedanya itu di adab. Bedanya adab santri dengan adab orang luar itu beda. Jadi saya belajar di sini juga dari SD ke pesantren ini untuk belajar adab juga. Oh, jadi gitu ya. Setelah kita dengar cerita dari Bang Rasya, santri seniornya, coba kita dengarkan nih santri senior kita, Agung ya. Kayak mana cerita Agung ini? Oh, santri junior kita, Agung, maaf salah. Kayak mana cerita Agung ini pertama dalam pesantren? Agung, boleh Agung cerita Agung? Boleh bang. Saya pas sudah tamat SD itu, saya ditanyain, kayak mana kamu adik lanjut sekolah? Kamu sekolah umum apa pesantren? Saya berpikir besoknya saya pilih. Saya pesantren aja lah mak. Baru itu setelah saya udah masuk pesantren, saya itu menangis, sedih, dimandiin, makan-makanin, pakai baju pun dipakein. Jadi saya di pesantren ini udah pakai baju sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, dah. Jadi itulah pengalaman saya di pesantren ini, bang. Oh, jadi pengalaman Agung pertama kali masuk pesantren ini sedih ya sama Cik Rasya ya. Kenapa? Saya bilang sedih. Kita tuh dari SD, kita tuh gimana? Dekat sama orang tua gitu kan? Ibaratnya tuh gini sama orang tua. Kita tuh hidup ada orang tua, ada yang ngopang gitu, ada orang tua. Kita mau apa orang tua ada, kita mau ini orang tua ada, kita mau ini, jadi kita harus repot. Setelah kita masuk pesantren, barulah kita nyadari gimana rasanya hidup sendiri. Jadi kalau saya bilang kenapa mereka perlu sedih pertama kali masuk pesantren itu wajar. Karena kita tuh baru merasa jenjang gimana kita harus mandiri gitu. Di kelas 1 nih, masih kelas 1. Kelas 1 semua tuh sedih, kelas 1 sedih. Kelas 2 udah mulai happy karena dia punya banyak kawan. Nah, kelas 3-nya udah mulai bergaul dan banyak punya kawan. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 barulah dia tahu gimana rasanya enak di pesantren. Nah, oke, mungkin kita akan tanya lagi nih. Nah, mulai dari Bang Rasya. Pengalaman apa nih Bang yang paling Abang ingat di pesantren ini? Ini ya mau pengalaman apa? Mau pengalaman yang enaknya atau yang gak enaknya? Dua Bang. Pengalaman yang enaknya satu, pengalaman yang nggak enaknya satu Bang. Boleh Bang? Boleh. Jadi pengalaman enaknya itu banyak sih pengalaman enak pesantren. Pertama itu kalau kita didatangi orang tua tuh, rasa hati tuh. Karena kan kita kan ditinggal orang tua nih. Pas orang tua datang rasa hati tuh, tenang, enak, nyaman pokoknya kalau orang itu pas senangnya. Yang senangnya juga banyak. Yang senangnya itu kita bisa dapat ilmu, dapat berkahnya ilmu itu juga senangan kita. Bisa bermain dengan kawan-kawan kita, bisa bercanda, bisa mendapatkan ilmu dari kawan-kawan kita juga itu kesenangan. Ya. Kita bisa menguji seberapa pintar ya kita sih, berapa kita bisa berlomba dengan orang sih. Itu bisa kita dapatkan, itulah apanya enaknya situ. Tapi kalau nggak enaknya ya sama sih, santri itu yang nggak enak itu bukan karena nggak usah dipikirkan sih. Kalau maksudnya itu dijalani aja. Kalau misalnya nggak enak itu hukuman lah. Kalau kamu tuh salah sendiri karena kamu melanggar hukuman dengan melanggar apa yang telah dibuat pesantren. Misalnya ini peraturan yang dibuat pesantren, jangan kamu kayak gini, itu dilakukan. Nah, itu kamu mendapat hukuman. Dan banyak santri baru itu menganggap hukuman itu sebagai beban hidup dia. Makanya rasa di hati dia itu tidak enak. Dan kalau misalkan itu kenapa dibilang anak baru itu sangat nggak bisa dihukum. Itu karena dia langsung ngadu ke orang tuanya, nggak betah. Karena anak baru ini dia nggak tahu rasanya enak di pesantren itu sama-sama kawan-kawan belum, karena dia merasa tertekan karena hukuman itu. Karena rasa dia itu beban hidup dia. Kalau anak udah senior nih, dia rasanya itu dijalani aja, dijalankan aja. Jadi dia nggak terasa, dijalankan aja. Lama-lama terlewat tuh, enak tuh rasanya, dilewatkan aja. Tapi kalau junior ini dipikirkan kayak beban. Dan satu, kenapa junior itu kebanyakan nggak betah? Pertama, karena hukumannya.
Hukuman itu menurut saya sih nggak pala, tapi yang kedua yang buat memang hati orang anak juniornya memang betul-betul mungkin nggak betah. Karena orang tua mereka, orang tua selalu memikirkan orang tua mereka. Setiap mau tidur, setiap mau belajar, jadi pikiran orang tua. Jadi beban pikiran ya? Iya, beban pikiran orang tua. Jadi kalau ada senior ini pikirannya alhamdulillah nanti orang tuaku mudah-mudahan di rumah bisa baik lah, bisa baik-baik kerjanya, gak usah kepikiran aku di sini baik-baik aja, aku sini belajar, alhamdulillah baik gitu kan. Kalau senior, kalau junior enggak, enggak lagi bajuku mah, kali ini dia bebannya tuh langsung membebankan otak dia. Itu yang membuat dia menjadi enggak betah di pesantren itu. Itulah yang enggak enaknya kalau menurut pesantren untuk anak baru gitu ya. Oke, setelah kita mendengarkan dari Rasya, mungkin kita dengar lagi nih oleh tim kita yang lucu, Agung ya. Gung, gimana nih? Pernah nggak nangis di pesantren? Pernah sih bang. Pas saya main sama kawan saya, pas kawan saya datang, mama saya nggak datang. Situlah saya sedih, nangis. Karena saya berpikiran, oh ya mama aku kan repot lagi banyak kerjaan, kerja. Di situ saya udah nggak nangis lagi lah, saya lepas mata pak. Kata kawan saya nih, jangan nangis. Mungkin mamamu ada kegiatan yang lain, makanya nggak datang. Oh ya bu, makasih ya bu. Ya, jangan nangis ya. Jadi itu benar. Oke teman-teman, jadi setelah kita mendengarkan cerita dari mereka berdua, kita lanjut nih ke tema selanjutnya, yaitu nyuci santri senior dan santri junior. Oke, kita lanjut nih ke ceritanya. Bagaimana sih santri junior dan santri senior itu nyuci? Masih penasaran kan? Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Take it on. Oke, dari Bang Rasul dulu. Gimana nih Bang? Waktu abang pas kelas 1 atau nyuci dan senior junior ya, bagaimana tuh cara uji abang waktu masuk junior? Jadi pas saya masih kelas 1 itu baru masuk tuh kan, baru berpisah sama orang tua nih dari SD. Ya SD tahu lah ya kan, kamu kan diri sendiri ya kan. Nah, jadi pas saya masuk ke pesantren saya itu, rasa di hati tuh kayak mana nyuci baju nih, tapi bagi saya dapat tumpuk nggak ada baju. Terpaksa lah kata gurunya, kata ustadz saya kan, cuci itu bajunya. Oh iya Ustadz, saya cuci Ustadz. Baru saya pergi ke kamar mandi, itu masih yang satu kan, saya tanya sama abang kelas, bang, kayak mana nyuci bang? Oh, ini aja nyuci deh. Pertama kan karena saya masih baru, pelan-pelan saya nyuci, Alhamdulillah karena saya udah lama juga, saya udah banyak mencuci, alhamdulillah saya sudah bisa. Dan saya menjenjang ke jenjang senior, dan saya udah tahu tuh mana-mana saja yang mau saya cuci, dan membuat itu cepat gitu. Cucian saya menjadi lebih cepat siapnya dibandingkan yang dulu jadi junior. Jadi saya tahu membagikan waktu, saya bisa mempercepat cuci saya. Jadi caranya itu dengan kita tahu-tahu aja bagian-bagian mana yang kotor. Misalkan lah, kalau kita pakai gini kan kotornya itu di keringat. Keringat mana tempat letaknya? Itu di leher kan, di leher. Di sini lah ya kan, tempat nih pergelangan ini. Nah, di situ aja yang pentingnya, yang paling penting untuk kita cuci. Itu dulu dicuci, baru ke badannya, baru kita cuci ke badannya. Nah, setelah itu udah kita tak di ember itu, baru kita cuci lagi. Kalau misalkan apa, kita bilas pakai tangan kita tunggu. Nah, kalau kita membagi waktunya, kita cuci sebelum pembelajaran, nanti setelah pembelajaran baru kita jemur. Gitu. Itu untuk senior ya. Pas saya senior, saya pandai membagi waktu, di mana itu bisa saya kondisikan di waktu itu. Oh, jadi gitu ya. Oke, setelah kita beralih dari Bang Rasya, kita masuk ke Agung nih. Gimana nih Bung? Pertama kali nyuci. Sebelum saya masuk pesantren, saya itu nyuci baju saya sendiri, nyuci singlet saya sendiri. Pas saya sudah masuk pesantren, saya itu bingung mau menaruh sabunnya di mana, mau berusnya di mana. Saya bingung. Baru saya ke belakang, saya tanya abang-abang, bang, kayak mana cara nyuci bang? Oh, yang kotor-kotornya aja dicuci. Mana yang kotor bang? Yang keras, pergelangan tangan. Nah, baru itu saya tes ya. Saya gosok. Dalam lama saya bisa. Baru saya tidak bertanya-tanya sama abang-abang itu. Nah, saya baru berterima kasih sama
dari saya. Terima kasih ya Bang. Ya sama-sama. Lain kali kalau kamu tidak bisa lagi, misalnya lupa, tanya aja sama Bang. Ya Bang, makasih ya Bang. Ya, aku pergi dulu ya. Oh. Nah, oke. Setelah kita bertanya tentang bagaimana cara mereka nyuci, kita lanjut ya ke sesi akhir aja nih. Bagaimana nih tentang pesan kalian, atau mungkin ada kata-kata ya buat santri yang lain, atau mungkin orang-orang yang ingin masuk pesantren gitu, apa nih pesannya? Jadi pesannya itu, ya ini pasti orang-orang luar itu memikirkan pesantren itu, pesantren itu kita tidak apa-apai, itu nggak bagus pesantren itu, nanti banyak hukuman lah, kejam lah ya kan, nanti siksa gitu, penjara kan, enggak, narik pesantren itu enak, dia yang salah menduganya, karena kalau kita masuk pesantren itu sudah kita rasakan pesantren itu karena orang itu mengambil dari perkataan orang, nggak bisa dia merasakan apa yang telah dirasakannya. Jadi kalau kita rasakan, itulah cerita kita. Nggak kita ambil dari cerita orang, nggak kita ambil dari omongan orang. Jadi kita ambil dari omongan orang. Kalau masuk pesantren itu enak, jujur. Rugi orang yang nggak masuk pesantren. Kenapa? Karena di pesantren ini kita bisa mengasah akhlak kita, adab kita, kepintaran kita, kemandirian kita, hingga kita bisa menuju berkeluarga. Berkeluarga kita sudah besar, kita sudah bisa sendiri. Sudah bisa mandiri sendiri, kita bisa tuh balik ke jalan Allah. Walaupun banyak santri yang melenceng ya kan, tapi dia pasti tahu tujuan akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Santri itu sudah dibekali. Nah, kalau kita masuk pesantren itu telah dibekali oleh ustaz saja kita sebelum kita keluar. Apa itu? Adab dan akhlak. Itulah yang membedakan santri dengan orang luar. Jadi pesannya pada orang luar, jangan takut-takut Bu, Pak, masukkan anak pesantren, masukkan aja. Kenapa? Itu ibu jangan dengar sama orang, itu nggak enak, enggak Bu, enak pesantren itu. Saya sudah merasakannya. Itu pun pertama memang anak ibu memang merasakan sedih karena orang tua. Jangan ibu apa Bu, masukkan aja pesantren, dia yang rasakannya. Dan mama saya juga gini, bilang pas saya pertama kali saya masuk, enaknya pesantren. Saya bilang gini, nggak enak Mak, pulang kita Mak, ayo Mak pulang Mak, nangis, Mak pulang Mak, minta pulang. Pas saya udah lama, apa kata mak saya? Pulang kita Nak. Enggak Mak, nggak usah pulang Mak, di sini aja enak Mak. Nah, sampai gitu saya bilangnya, saking enak hidup pesantren itu. Makanya dirasakan dulu, jangan dengar omongan orang. Nah, kita masukkan anak kita pesantren, alhamdulillah anak kita bisa menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, selanjutnya dengan Bang Rasya, kita balik lagi nih ke adik kita Agung ya. Oke Agung, gimana nih? Masih betah di pesantren? Atau mungkin ada rencana ingin pindah keluar? Atau mungkin pengen berhenti di kelas ini gitu kan? Atau coba ceritakan gimana pendapat kamu setelah di sini beberapa bulan? Saya dulu pertama masuk saya tidak betah di sini. Lama-lama saya betah, sudah belajar murojaah, hafal Al-Quran. Saya udah pandai berbahasa Arab. Dan situnya saya diajak pulang sama mak saya. Mau pulang? Enggak Mak, sini enak sama kawan-kawan, bisa main, bisa bercanda, bisa lucu sendiri. Situlah saya betah di sini. Karena dulu saya pertama sini masih nggak kenal ini siapa. Sekarang udah kawan-kawan main-main, cari sini, main bola, ya kan. Mandi pun sama. Jadi itu Bang ya. Ya. Oke, mungkin kesimpulan yang kita ambil adalah jangan takut-takut masuk ke pesantren. Karena apa? Pesantren itu bukan penjara. Satu, kita bukan penjara, bukan tempat piksaan. Intinya gini, jangan anggap orang tua kita itu masukkan kita ke pesantren gara-gara mereka nggak sayang. Jangan. Dulu saya kira gini, kenapa sih di sini? Sumpah itu tempat aku betah di sini gitu kan. Saya tuh nggak suka gitu. Karena gimana ya? Saya tuh dari kecil biasanya kan gadget. Nah, kalau handphone ya. Nah, masuk pesantren saya kan gadget. Tapi alhamdulillah di sini saya selain gadget Quran. Nah, disinilah baru saya dapat itu gimana nikmatnya itu menghafal, gimana kita bisa ngerasa itu rasanya bisa berbahasa Arab. Kita ngerti kalau orang Masar itu ngomong gitu. Jadi banyaklah pelajaran kami. Masak dulu kita bisa belajar pesantren, bahasa Arab dari pesantren, ilmu tauhid dari pesantren, ilmu fikih pesantren.
Dan nggak akan ada kenangan itu gimana ya? Ada satu kenangan yang nggak akan ada di mana-mana, cuma ada di pesantren. Contohnya apa? Kehabisan sabun, itu cuma ada di pesantren. Mau nyuci tapi minjem punya orang, itu pesantren. Yang ketiga apa? Mau jadi tapi nggak punya duit, cuma ada di pesantren. Di luar begitu ada kan? Tapi nggak saya di pesantren ini. Di pesantren itulah Pak Bu atau teman saya kita diasah gimana bisa sendiri. Santri itu pada kita undi, di mana pun lempar jadi. Nah itu dia. Jadi santri itu nggak manja-manja ya, mandiri sendiri, semua lakukan sendiri. Apabila bapak ibu atau mungkin kawan sekalian ingin tertarik gitu, ingin masuk pesantren atau ingin masuk pesantren, boleh masuk pesantren. Nah tapi kalau masuk ke MKI kita dengan senang hati menerimanya. Mungkin mungkin ini saya dapat kita sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang, kami mohon maaf karena ya alhamdulillah ya kita juga baru beberapa kali konten belum terbiasa. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih baik sehingga menciptakan konten yang lebih baik dari ini dan membuat teman-teman semua suka ya. Oke, jangan lupa juga saksikan nanti di video selanjutnya kismis kisah santri markas para Islam sehari-hari. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini ya, Jace.